Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Mudah-mudahan sore ini menemui Anda dalam kedamaian, dalam kebahagiaan dan keceriaan bersama diri Anda sendiri yang super itu dan bersama keluarga. Kita bertemu lagi dalam live video kita yang membahas tentang marah lebih baik daripada putus asa. Coba kita lihat apakah suara dan video sudah oke. Ibu Luciana Muhasan, Waalaikumsalam. Terima kasih. Contemporary Ari, terima kasih banyak. And Pak Zili Van Houten, terima kasih. Ibu Jumiati Raja Guguk, Pak Sunandi Musli, terima kasih. Pak Budi Santoso, terima kasih hadir lagi. Ibu Julia Purwati, let me check di gadget saya. Siapa saja yang sudah tampil di sini? And kita bahas dengan praktis ya, karena sore ini kita hanya punya 3 pointers. And kita bahas pointers 3 itu dengan kembangan kepada konsep-konsep lain, di mana kita sangat membutuhkan rasa marah. Betul, kita diingatkan, mohon maaf ini tadi baru webinar sebelum live ini dengan rekan-rekan dari perusahaan klien bersama sahabat saya yang lain untuk acara motivasi kepemimpinan. Ini suara agak mengejar-ngejar, tapi mudah-mudahan tetap oke. Sore ini kita bahas tentang kemarahan. Betul kita dipesankan untuk tidak marah, tetapi rasa marah itu wajar. Sangat manusiawi ada pada kita. Dan apabila kita tahu cara menggunakannya, banyak di antara kita akan mencapai perubahan kualitas hidup yang besar sekali karena kita lebih tegas. Nah, yuk kita bahas sekarang lebih sederhana karena kita hanya punya 3 pointers. Pak Eri, Ibu Eri ya. Halo Pak. Yes, terima kasih Ibu Eri. Ibu Novi Gedung Wilut, terima kasih. Ibu Maria Barus dari Medan. Pak Taufik Hidayat, marah tapi selalu mengalah. Itu lemah. Bukan itu yang kita bicarakan. Begini, untuk bisa langsung masuk ke topiknya, dan saya nanti mohon Anda untuk menuliskan besar-besar karena tim perangkum kita, jadi kita baru membentuk tim perangkum terdiri dari tadi malam ada dua lagi tambah 6 jadi 8 orang yang akan merangkum, dan nanti tim teknis kita akan desain website di mana rekan-rekan bisa download rangkuman bahasan dari live video kita dan webinar yang setiap Sabtu itu besok ya di website itu untuk Anda nikmati dan Anda gunakan karena bentuknya tertulis. Jadi Anda bisa mudah untuk mengkopinya sebagai pengingat untuk buat meme yang mengingatkan diri, menyemangati diri, atau bahkan Anda bisa menggunakannya untuk pelatihan. Itu yang saya gunakan dulu, yaitu menggunakan quotes dari tulisan-tulisan saya menjadi memes dan digunakan sebagai pointers di dalam seminar atau training. Nah, yang pertama, muncul Jaya Lama, Purwakarta, Ibu Irma, terima kasih Pak Abdul Kadir, terima kasih. Saya post sekarang ya. Yang pertama ini adalah marah, oke? Banyak di antara kita itu bersabar, menahan diri sampai akhirnya dalam tanda petik mencapai batas. Gitu? Tolong diingat bahwa marah itu tidak berbatas. Karena marah itu tidak berbatas, mulai dari hampir marah sampai marah sekali, tetapi penyelesainya adalah kesabaran. Kalau kemarahan kita tidak berbatas, kita harus ingat bahwa kesabaran kita juga sebetulnya bisa tidak berbatas. Karena kesabaran itu kan
sifat Tuhan. Dan sifat Tuhan tidak ada batasnya. Yang terbatas itu kan kesabaran kita. Dan kesabaran kita itu mencapai batas saat kita berhenti bersabar. Nah, kalau begitu setiap orang tidak sama rentang kesabarannya, karena ada orang yang kesabarannya pendek, di sini dia sudah marah, ada orang yang nanti baru marah, ada orang yang seperti tidak bisa marah karena panjang. Batas ini yang kita capai dengan kedewasaan. Karena orang-orang yang dewasa, batas akhir kesabarannya jauh ke depan. Oke, dia tidak mudah, tidak cepat marah. Nah, ini pointer yang pertama tadi, marah kita adalah, ini saya post di sini, marah sebagai pelabuhan emosi terakhir. Ini pelabuhan, ini pelabuhan, ini pelabuhan, begitu toh? Nah, kita bersabar banget. Nih, ini kapal kita. Akhirnya sampai di sini kita bilang enough is enough. Dan selalu ada tanda seru. Tanda seru. Jadi, marahnya orang yang telah bersabar. Di sini kan bersabar, menahan diri, ngelus dada, gitu tuh, istighfar. Sampai akhirnya dia memutuskan tidak bersabar lagi, lalu dia marah. Itu berarti sudah pelabuhan terakhir. Berarti pelabuhan terakhir. Jadi kalau ini pelabuhan, lalu kapal kita sudah di sini, tolong dilihat ya, yang penting sudah bukan kita lagi loh ya, tetapi yang penting adalah lingkungan. Jadi orang yang marah itu harus memperhatikan lingkungannya supaya dia mendapat keuntungan dari kemarahannya, bukan kerugian. Orang yang marah tapi ingat di mana dia berada, tidak akan meliarkan kemarahan karena kemarahannya bisa menurunkan penghormatan orang lain. Ya, lingkungan. Jadi orang yang berada di pelabuhan terakhir itu tidak memperhatikan kapalnya lagi, tapi memperhatikan di mana dia berada. Berarti kedewasaan orang yang sedang emosi itu adalah kehati-hatian. Jadi kalau disebut sebagai pelabuhan terakhir karena memperhatikan lingkungan, di situ ada anak, ada istri, ada orang tua, tuh. Kemudian apa? Ada publik, ada atasan. Satu lagi apa? Di atas ada Tuhan. Berarti orang yang marah itu berhati-hati karena dia mempertimbangkan ini semua. Kenapa marah lebih baik daripada putus asa? Berarti orang ini menghebatkan diri karena pertimbangan ini. Dia hati-hati. Orang hati-hati itu dalam kendali yang sempurna. Orang yang berhati-hati itu dalam kendali yang sempurna. Kenapa? Karena dia menggunakan hatinya 2 kali. Hati-hati. Yang menggunakan hatinya hanya 1 kali, hanya marah. Tetapi kalau dia menggunakan hatinya 2 kali, dia marah dan mempertimbangkan lingkungan. Itu sebabnya orang yang marah lebih baik daripada yang putus asa. Yuk kita bahas sekarang. Yang putus asa. Asa ini kan juga tenaga. Asa itu juga upaya.
Berarti orang yang putus asa sudah memutuskan tidak bertenaga, tidak berupaya. Berarti ini yang dikatakan menyerah. Orang yang menyerah, ya, putus asa, itu juga ada tambahan di sini. Bukan hanya tenaga, tapi juga harapan. Jadi dia sudah tidak berharap lagi. Padahal orang yang putus asa itu orang yang berhenti berharap. Kenapa lebih banyak keburukan terjadi kepada orang yang berhenti berharap? Karena dia seperti, ini saya tulisnya seperti ya, seperti membatalkan sifat Tuhan. Tuhan itu tempat meminta. Tuhan itu tempat meminta. Kalau putus asa tidak meminta lagi. Orang yang tidak meminta lagi tidak mengakui sifat Tuhan. Yang menjadi tempat meminta. Nah, tempat meminta berarti Tuhan itu yang maha memenuhi harapan. Yang maha menjawab doa, yang maha memiliki rezeki, yang maha kaya dan membagikan kekayaan. Berarti orang putus asa itu menjadi orang yang tenggelam. Nah, saya mau sampaikan konsep tentang tenggelam ini. Tenggelam. Jadi dia sudah tenggelam ini dan gelembung-gelembung udara naik ke atas. Nih, sedang tenggelam. Oke. Nih. Nah, coba kita lihat yang kedua, pointersnya. Sementara, oh my God, banyak sekali sudah komen. Super sekali, terima kasih. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, Ibu Juli Karu-Karu, terima kasih. Pak Fadli Zuan, bukan main ya. Ini Pak Sabto, terima kasih banyak. Yuk kita masuk ke pointer yang kedua. Supaya kita bisa hubungkan dengan keadaan tenggelam. Marah itu sebagai yang kedua. Saya tuliskan, saya masukkan di sini ya. Pointersnya betul memang 3, tapi bahasanya tidak sederhana. Nih, yang kedua. Marah sebagai tenaga ketegasan prioritas. Orang yang tenggelam. Orang yang sedang tenggelam. Apa prioritasnya? Prioritas pertama. Berenang, dia kalau tidak bisa berenang. Kalau sedang tenggelam, prioritas pertama orang yang sedang tenggelam adalah meronta. Meronta. Tidak ada orang putus asa yang meronta. Dan kalau orang meronta, berarti dia sedang berupaya. Kalau ada di antara kita yang hari ini sedang merasa tenggelam, merontalah. Karena, ini kalimatnya, tulis besar-besar. Meronta adalah meronta adalah cara penyelamatan diri orang yang sedang tenggelam. Meronta adalah cara penyelamatan diri orang yang sedang tenggelam. Itu sebabnya meronta ini sangat bertenaga kalau kita marah. Jadi meronta ini bukan soal melukai orang lain loh ya. Merontanya kita itu di dalam kemarahan kita itu adalah perilaku penyelamatan diri. Jadi it's okay untuk meronta, untuk berontak, untuk
bertenaga sekali dalam kemarahan itu? Ya karena satu, kemarahan adalah pelabuhan emosi yang terakhir dan kita sedang tenggelam dan tidak boleh putus asa, berarti kita harus mengupayakan sesuatu dan kalau tidak tahu caranya, meronta. Nah sekarang, pertanyaan saya kepada Anda yang sedang merasa tidak banyak pilihan, yang sedang terbatasi oleh keadaan sekarang ini. Pertanyaan saya adalah, apa yang sedang Anda lakukan? Mohon maaf itu mesin kopi saya baru mati sendiri, saya tadi lupa mematikannya. Uh, mungkin Anda dengar proses untuk pembersihan kan mesin kopi kan gitu, kopinya lewat untuk creamer, untuk susunya ya, froth itu dicuci oleh mesinnya, maka tadi kedengaran suaranya mudah-mudahan tidak terlalu berisik. So meronta. Apa yang Anda lakukan untuk meronta? Banyak orang tidak meronta, banyak orang menyerah, banyak orang diam, banyak orang meskipun tidak bisa disebut putus asa, tapi karena tidak adanya tindakan dan berhentinya berharap, ada orang yang berhenti sembahyang, ada orang yang berhenti berdoa, ada yang sembahyang tidak berdoa lagi, tapi masih untung yang sembahyang dan dia bilang saya sembahyang tapi nggak berdoa, dia tidak perhatikan bacaan-bacaan sembahyangnya. Karena di dalam bacaan-bacaan itu ada pengakuan mengenai Tuhan sebagai tempat meminta, pengakuan tentang kasih sayang Tuhan dan kepemurahan Tuhan. Di situ ada juga minta kesehatan, rezeki, kemuliaan, perlindungan. Itu ada. Jadi kita tidak mungkin tidak berdoa. Bahkan di dalam kesedihan kita, dalam kemarahan kita, di dalam keputusasaan sebetulnya ada doa. Hanya kita tidak mengemasnya sebagai doa yang indah dari hati yang tulus meminta kepada Tuhannya. So, meronta adalah cara orang menyelamatkan diri saat tenggelam. Ibu Frida Huang, kemudian Ibu Miftahul Jana, terima kasih. Ibu Berkah Dua Putri, terima kasih. Meronta adalah tindakan meluangkan emosi, menggunakan tenaga emosi. Oke, so marah sebagai tenaga ketegasan prioritas. Meronta itu adalah prioritas. Penyelamatan diri adalah prioritas. Kalau tidak ada uang, pertanyaan saya adalah apakah Anda hanya mengeluh, atau jualan sesuatu. Karena Anda tidak bisa menunggu hasil, tanpa menyebabkan kemungkinan datangnya hasil. Betul hasil belum tentu datang, tapi pada orang yang berupaya sangat mungkin untuk datang. So, yuk sekarang saya mau terima pertanyaan dulu. Dari Ibu Mailan Maria, ketika saya sedang marah, maka saya akan berteriak sangat keras dan akan berdoa berserah kepada Sang Pencipta agar semua kemarahan saya berhenti dan berdamai dengan diri saya sendiri. Boleh. Komentar yang lain. Saat marah tidak mampu dikendalikan, duduklah. Yang duduk mudah mendengar. Mungkin maksudnya berdiam diri ya. Untuk yang sedang marah, yang sedang tenggelam, ini anjurannya. Learn to be still. Still itu artinya diam, damai, tenang. Banyak orang sulit mengerti karena pikiran hatinya terlalu berisik. Pak Zili van Houten, bisa saya bacakan ya.
Pak Mario, salam super, umur saya 18 tahun dan waktu itu saya sedang putus cinta dan tanpa sengaja di YouTube recommendation ada video Pak Mario. Oke, ini yang jatuh cinta, putus cinta. Oke. Terima kasih Pak atas semua video Bapak. Sampai sekarang saya menjadi pengagum Bapak dan selalu mendoakan Pak Mario dan keluarga. Amin. Terima kasih dan terima kasih Pak sudah membuat hidup saya jauh lebih damai. Pak Zili, terima kasih banyak. Semoga demikian juga dengan Anda. Ini Pak Fajar Iman Gunawan. Kalau merontanya dengan cara diam bagaimana Pak? Merontanya diam. Ia tambah dalam tenggelamnya. Itu berenang gaya botol itu ya. Turun sambil gelembung-gelembung udaranya masuk. Jangan diam. Pak Adrianus terima kasih banyak. Sudah post untuk webinar besok. Besok webinar kita pendaftaran baru akan dibuka nanti setelah live ini. Topiknya adalah sukses adalah pembalasan terbaik. Kita bicara tentang sukses adalah pembalasan terbaik. Oke? Ibu Ebil Wardana, terima kasih. Semoga demikian juga dengan Anda. Oke, ada komentar atau pertanyaan yang lain? Meronta pada Allah dan sholat dan menangis minta pertolongan. Yes, Ibu Tiana, boleh. Oke, kemudian prioritas pertama orang yang tenggelam adalah meronta. Setuju. Nah, Pak Mario kalau marah kalau marah selalu diam. Ini Ibu Yusi Eka Pratiwi. Oke. Dan saya tidak bisa mengungkapkan apa-apa yang saya rasakan, saya selalu diam. Betul, diam. Ini tadi ya, diam. Tetapi kan diamnya itu kan di dalam ini orangnya. Meronta-ronta. Tetapi kan di sininya harus still. Damai. Meronta, damai. Jadi bukan dalam ketergesa-gesaan, dalam kepanikan, bukan damai. Tuhanku, sekarang aku harus melakukan sesuatu. Tuhanku, aku harus melakukan sesuatu, kalau tidak kami tidak makan. Tuhanku, aku harus jual sesuatu dan bantu ini laku, karena aku tidak bisa makan. Nah, damainya itu supaya rontaannya ini tepat. Good, pertanyaan yang lain. Meronta saya dengan istighfar dan bersolawat, ya. Itu awalnya ya, tapi setelah itu pertanyaannya tindakannya apa? Karena ingat bahwa sukses terjadi di alam apa? Sukses terjadi di alam tindakan. Berarti kalau marah bukan putus asa yang diam, tapi putus asa yang bertindak. Dan kalau tidak tahu caranya, yaitu tadi meronta. Nah, berikutnya. Pak Mario, salam super dari Medan. Yes, terima kasih Pak Denny Sari, Ibu Denny Sari Damanik. Atau Pak ini, saya tidak bisa lihat. Oh, Ibu. Oke. Nah, Ibu Rahmi Nia Ivana, terima kasih. Meronta bukan soal melukai orang lain, tapi upaya penyelamatan diri dan juga boleh jadi orang yang kita marahi. Saya tidak mengerti Ibu Rahmi, terima kasih. So, tenggelam dengan mengaji dan mengkaji. Diam tenang, tapi badannya harus sibuk. Good. Learn to be still, itu mendamaikan. Nah, gini. Waktu saya kuliah di Jepang, dulu saya belajar sesuatu yang jarang dulu saya lakukan. Yaitu tetap damai di dalam keramaian. Nih. Jadi kalau saya naik kereta dari kampus saya, Yoji Daigaku, ke Aoyama Ichome, tempat hotel kami tinggal, itu saya perhatikan orang Jepang, saya berangkat pagi dan pulang sore, saya perhatikan orang Jepang itu tidur di kereta, di subway, itu tidur. Tapi begitu disebut nama stasiunnya, berdiri. Kalau saya kan tidak. Kalau merem saya pernah dulu. Dari Tamrin
rumah saya di tempat kos saya di Cimanggis, waktu saya masih di awal karir saya di perbankan, itu tembus terus sampai ke Bogor. Ketiduran. Lalu naik lagi tidur mau balik ke Cimanggis terus ketembus ke Pluit. Sampai akhirnya saya berdiri supaya tidak kelewatan standplatnya. Oke? Saya tanya kepada rekan saya, kenapa ya orang Jepang tidur di kereta api tapi kok bisa mendengar nama stasiunnya? Gitu. Disebut Aoyama Ichome, berdiri jalan. Sedangkan saya jaga sampai takut tertidur itu supaya dengar dan tahu. Ternyata dia bilang, oh kami tidak tidur. Mario-san, kami tidak tidur. Kami itu apa ya? Orang Jepang menyebutnya, tapi kalau di Indonesia semedi, mengheningkan diri, berhening. Jadi diamnya itu sebetulnya sadar. Itu ternyata adalah teknik yang digunakan oleh orang Jepang di budayanya. Para samurai, itu para pendekarnya, petarungnya, menggunakan itu kedamaian dalam menghadapi kemungkinan mati dalam perang. Coba. Nah, kontrol pribadi seperti itu mereka sangat mengerti. Marah lebih baik dari putus asa. Dan kemarahan mereka ternyata bisa damai. Karena mereka itu akan berperang dan harus menang. Jadi semedinya adalah damai, still, di dalam keramaian. Nah, di dalam keramaian itu berarti sepertinya damai di dalam keramaian ya. Keramaian, damai dalam keramaian dari ini tidak lazim, dari kemarahannya sendiri. Coba ini. Hebat gak ini? Ini yang saya pelajari, saya tanya ke teman ini adalah seorang kalau di sini istilah pesilat ya, tapi mereka dia seorang ahli pedang. Saya tanya kenapa orang Jepang kok merem di kereta api, tapi kalau disebut nama stasiunnya bangkit berdiri lalu keluar. Dia bilang kami tidak tidur, kami mengheningkan diri. Kalau kita bilangnya bersemedi. Kenapa? Kami belajar untuk damai di dalam keramaian, termasuk damai di dalam keramaian dari kemarahannya sendiri. Hebat sekali ya. Nih, pembahasan ini tidak untuk semua orang. Tidak banyak orang tahan untuk pembahasan seperti ini karena ini bahasan orang-orang yang masa depannya seorang pemimpin yang berpengaruh. Seorang pemimpin yang berpengaruh dimulai dari Anda pribadi yang bisa damai di dalam keramaian, bahkan keramaian dari kemarahannya sendiri. Terima kasih. Ibu Indah Tresnawati, saya tidak berdaya menghilangkan kemarahan sampai Allah yang menghilangkan sesuai janjinya. Oh ya, minta tolong kepada Tuhan. Nah, minta tolong kepada Tuhan, tapi ini yang saya mau sampaikan. Sederhana kan nasihatnya. Jangan minta Tuhan melakukan hal-hal yang bisa jangan minta Tuhan melakukan hal-hal yang bisa Anda lakukan sendiri. Berarti apa? Tuhan pun ingin kita mandiri. Sehingga lebih banyak permintaan tentang hal-hal yang khusus, yang hebat, karena kita ambil alih banyak sekali pekerjaan, sehingga Tuhan hanya melakukan yang penting-penting sekali bagi kehidupan kita. Itu. Nah, sekarang pointer ketiga. Marah.
Kenapa marah lebih baik dari putus asa? Ini saya sampaikan pointer yang ketiga. Terima kasih, banyak sekali komen. Damai dalam keramaian dari kemarahan sendiri, diri sendiri. Ibu Wanti Divino, terima kasih. Bagus tulisannya. Ibu Niza Mahendra, mohon maaf off dulu. Silakan, silakan. Kan nanti ada videonya, tetap bisa ditonton kemudian. Nih saya enter poin yang ketiga. Marah sebagai tenaga untuk setia kepada proses yang praktis. Proses yang praktis. Coba ya. Kita orangnya gak enakan. Terus dimanfaatkan oleh orang yang tidak adil. Kan di dalam kondisi biasa kan kita sebel, ya toh? Nah, waktu keadaan menjadi genting, Anda marah menjadi praktis. Yaitu apa? Hapus orang itu. Kan kita begitu. Buang orang yang tidak ada gunanya, orang yang hanya mengambil keuntungan dari kita, memanfaatkan kita. Kalau urusan dia utamakan, urusan kita tidak. Kalau dia ada masalah, kita dimintanya mendengarkan, tapi saat kita punya masalah, dia nggak mau dengar. Ada yang begitu toh? Saat kita marah, lebih baik daripada putus asa, karena kita menjadi tegas untuk berfokus pada proses yang praktis. Buang yang tidak perlu. Tuh, dalam cinta, ini anak-anak muda. Tidak semua cinta harus Anda lanjutkan. Kedua, cinta menurun kualitasnya. Tidak menjadi kasih sayang kalau tidak dibangun dalam persahabatan. Cinta yang mesra, yang indah itu akan segera lapuk, diganti oleh cinta yang baru kalau dia tidak setia. Nah, sudah kelihatan bahwa kita harus tegas, harus praktis. Sebagian orang tidak direncanakan lama berada dalam hidup Anda. Sebagian memang hanya untuk sebentar-sebentar. Kalau Anda tidak tegas, tidak praktis, tidak bisa buang orang yang tidak ada gunanya toh. Nah, pengkhianatan. Pengkhianatan itu adalah pemberitahuan untuk tidak mengutamakan orang itu. Berapa banyak orang yang sudah dikhianati berkali-kali masih bertahan, masih bersabar dan memaafkan, lalu terikat dalam pernikahan yang sulit dibongkarnya. Karena pengkhianatan itu, ini kalimatnya sederhana ya, tolong ditulis besar-besar. Pengkhianatan adalah penyelamatan dari pengkhianatan yang nanti Anda tidak bisa selamat darinya. Kan nanti ada masa di mana Anda tidak bisa selamat dari pengkhianatan. Karena keterikatan, karena resmi, karena kewajiban-kewajiban yang lain. Dan karena konsekuensi-konsekuensi yang lain. Nah, kalau kita dikhianati dan marah, gitu, tidak putus asa menyerah, lalu biarlah aku dikhianati, siapa tahu dia berubah. Gitu. Kalau Anda marah, tegas, dan praktis, ganti. Karena pengkhianatan itu adalah penyelamatan supaya Anda tetap bisa selamat saat ada pengkhianatan yang lebih besar nanti. So, pengkhianatan adalah penyelamatan. Ibu Tria Sumalan, terima kasih banyak. Ya, saya buang yang tidak perlu. Ibu Nuni, terima kasih. See, lihat ya, praktis. Jadi marah itu lebih baik daripada putus asa, karena untuk orang putus asa tidak membuat pilihan lagi. Tetapi orang yang marah daripada putus asa membuat pilihan yang tegas, yang praktis, yang bertenaga. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, dengan demikian perintah jangan marah maksudnya adalah jangan menggunakan kemarahan untuk merusak hubungan baik dan menurunkan kelas pribadi kita. Dua itu tujuannya.
Kalau diperintahkan kita jangan marah, itu siapa yang menulis? Ibu Rahmi. Jangan minta Tuhan untuk melakukan hal-hal yang bisa Anda lakukan sendiri. Bagus sekali. Nah, jadi kemarahan kita itu tadi menjadi sebuah berkah, menjadi tenaga, menjadi kekuatan untuk melakukan perubahan kalau kita menggunakannya untuk tujuan yang baik dan menghindari dua hal. Satu, tidak merusak hubungan baik, karena orang marah gampang merusak hubungan baik. Berapa banyak orang kalau marah cepat sekali bilang cerai begitu, cepat sekali, gitu. Saya tidak mau sebut gender siapa yang lebih sering mengatakan cerai begitu, oke? Tapi ada tuh di antara Anda yang kalau marah sedikit di keluarga cerai begitu. Sepertinya cerai itu mudah gitu. Sepertinya menikah itu tidak ada nilainya. Dan seperti anak-anak itu tidak ada nilainya. Tuh. Marah tidak digunakan untuk merusak hubungan baik. Yang kedua, tidak boleh untuk merendahkan kelas. Banyak orang pendidikannya tinggi, pangkatnya tinggi, tapi begitu marah norak. Anak muda yang marahnya elegan lebih dewasa daripada orang tua yang marahnya norak. Tulis besar-besar itu ya. Anak muda yang marahnya elegan, tampil lebih dewasa daripada orang tua yang marahnya norak. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, itu bahasan kita sore ini. Mudah-mudahan berguna, mencerahkan bagi sebagian dari kita yang memang sedang harus marah, yang memang sedang harus meronta, yang harus menjadi pribadi yang lebih tegas untuk membuat, melaksanakan, mentenagai perubahan yang diperlukan untuk perbaikan kualitas hidupnya. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, sampai kita bertemu besok di webinar kita hari Sabtu. Malam ini akan diumumkan pendaftarannya di mariozoom.com. Anda lihat pendaftarannya di sana, Anda daftarkan, dan juga nanti akan disiarkan live di YouTube. Anda kalau mau menyimak edisi-edisi sebelumnya dari webinar kita, buka YouTube di Mario Teguh TV. Itu channel resmi kami, ada sekitar 1.100 video di sana. Anda pilih, apakah mulai dari calon jodoh, mengetahui siapa yang bisa dijodohi atau tidak, atau cara-cara membangun pribadi yang lebih mapan bagi sukses Anda. Silakan. I love you all. Saya tidak bisa menyampaikan salam ke semua pribadi baik yang sudah menyapa di sini, tapi saya janji nanti malam saya baca semuanya dan saya akan aminkan doa-doa Anda, dan saya harapkan kebaikan, kesejahteraan, kemuliaan, dan kebahagiaan bagi Anda dalam keluarga yang ceria dan saling mencintai. Semoga kita semua tetap bersahabat dari sini sampai ke surga. Amin. Sampai kita bertemu lagi. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. I love you all. Bye-bye.